Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak, 2 kali saya salam. Salam yang pertama itu suara saya sengaja lembutkan memang. Dan ternyata itu balasannya, jawabannya juga lembut suaranya Bapak-bapak. Salam yang kedua itu saya sengaja keraskan suara. Dan ternyata juga balasannya, jawaban salam Bapak Ibu itu agak keras juga. Itu pelajaran, termasuk untuk kedua anak kita ini. Pelajaran itu secara psikologis dan itu sunnatullah. Artinya kalau suami memperlakukan istrinya dengan lembut, manusiawi, insya Allah jangan khawatir, jangan ragu. Pasti istri juga akan membalas dengan kelembutan, memperlakukan suaminya dengan manusiawi. Tapi kapan kita perlakukan orang dengan kasar, keras, percaya secara naluri itu akan membalas juga dengan keras. Iya. Kita Ustaz mau ke berdiri. Iya. Laki-laki berdiri. Banyak bagi malah Ustaz boleh kodo. Kerambangkin. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak, 2 kali saya salam. Salam yang pertama itu suara saya sengaja lembutkan memang. Dan ternyata itu balasannya, jawabannya juga lembut suaranya Bapak-bapak. Salam yang kedua itu saya sengaja keraskan suara. Dan ternyata juga balasannya, jawaban salam Bapak Ibu itu agak keras juga. Itu pelajaran, termasuk untuk kedua anak kita ini. Pelajaran itu secara psikologis dan itu sunnatullah. Artinya kalau suami memperlakukan istrinya dengan lembut, manusiawi, insya Allah jangan khawatir, jangan ragu. Pasti istri juga akan membalas dengan kelembutan, memperlakukan suaminya dengan manusiawi. Tapi kapan kita perlakukan orang dengan kasar, keras, percaya secara naluri itu akan membalas juga dengan keras juga. Kita baik saja sama orang, itu terkadang dibalas dengan keras. Apalagi kalau kasar memang itu pelajaran itu dan itu sunnatullah begitu. Kita berbicara tentang pernikahan. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah sakinah. Jadi sakinah itu Pak, sakinah itu asal katanya sakana. Sakana itu artinya tinggal. Sakana itu artinya tinggal. Kalau di Makassar itu di asrama di kampus UIN ada namanya Maskanut Thalabah. Itu Maskanut Thalabah artinya asrama, tempat tinggal. Asal katanya juga itu sakana, tinggal. Jadi sakinah artinya hatinya kemanapun perginya pasangan, entahkah suami itu pergi ke Kalimantan mencari nafkah, entahkah pergi ke Malaysia mencari nafkah, itu hatinya tetap tinggal di rumah, tetap merindukan ingin bertemu dengan istrinya dan anak-anaknya. Itu sakinah.
Makanya itu kalau ada keluarga kita yang pergi merantau di Kalimantan ketika Idul Fitri tiba, itu dia berbahagia sekali bertemu dengan keluarganya yang sudah lama berpisah, tidak berjumpa, walaupun selama ini barangkali teleponan. Tapi ketika mereka kembali, mereka bersukaria, rindu melepas rindu. Itu orang sakinah itu. Sebaliknya, kalau ada suami justru malas pulang ke rumah karena tiba di rumah selalu omelan, rasa-rasa dengar-dengar suara marah istrinya, itu suaminya tanda-tanda tidak sakinah. Kenapa? Karena tidak merindukan lagi suasana keluarga. Begitupun dengan istri. Kalau ada istri yang ketika suaminya datang baru bunyi sandalnya didengar suaminya itu sudah datang, benar lagi marah ini, itu tanda-tanda bahwa istri tidak sakinah, tidak bahagia. Allah menginginkan dalam pernikahan itu ada sakinah. Bagaimana caranya? Tergantung kreativitasnya setiap kepala rumah tangga dan si ratunya. Makanya itu Pak, Bapak Ibu, pernikahan itu bukan ibarat dia mainan, bukan mainannya orang anak-anak, bukan. Pernikahan itu ibarat mainannya orang dewasa. Karena hanya orang dewasa yang bisa kreatif bagaimana pasangannya itu bisa tetap hatinya selalu ada terpaut di rumah walaupun dia jauh di sana. Kenapa itu? Kalau ada orang berdekatan, tetangga A dan B, si A ini dengan B tetangga, itu baku marahan. Baku marahannya itu tidak cukup 1 meter begini Pak, tapi suaranya keras. Suaranya keras, padahal walaupun tidak dikeraskan suara tidak dengar karena jaraknya cuma 1/2 meter saja. Tapi teriak-teriak. Bandingkan dengan pengantin baru. Pengantin baru itu di sini suaminya duduk, di sana istrinya di dalam memasak, jaraknya 6 meter, cuma berdisik itu suaminya. Nah dengar istrinya, padahal berjauhan. Berdisik saja didengar, padahal jaraknya jauh. Sementara tadi itu berdekatan tetangga, cukup 1 depa begini, 1 singkul karena orang jadi foto, itu teriak-teriak. Kenapa? Karena hatinya terpaut jauh. Beda dengan pengantin baru, hatinya itu terpaut dekat sekali, jadi sehingga walaupun jaraknya jauh, bisik saja didengar. Keluarga yang sakinah adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan pasangannya walaupun tubuhnya jauh di sana. Yang kedua, saya ingin berpesan untuk kita semua yang laki-laki, terkhusus ananda kita. Mulai saat ini, Anda yang selama ini jomblo, sekarang tadi sudah proses pernikahan, semua kewajiban orang tuanya, istrimu, kewajibannya selama ini ayahandanya, ibunya, itu terlimpahkan ke pundak anak muda. Terlimpahkan semuanya. Pekerjaan malamnya, pekerjaan siangnya, makannya, termasuk lipstiknya, bedak-bedaknya terlimpahkan ke Anda. Itu harus dipahami dulu. Karena begini Pak, sekali lagi bahwa pernikahan mainannya orang dewasa. Tidak bisa, makanya itu pemerintah tidak mengizinkan menikah itu anak-anak remaja kita yang di bawah 19 tahun karena mereka dianggap masih anak-anak. Anak-anak itu kalau dinikahkan kira pekerjaannya itu menikah di malam hari saja. Tahu pekerjaan di malam hari saja, kira itu anak-anak. Kira tidak ada pekerjaan siang hari, pergi berlayar cari ikan, pergi berkantor, pergi bertani, berkeringat untuk mencari nafkah. Tidak tahu itu kalau anak-anak. Tapi kalau orang dewasa, tahu. Mulai saat ini di pundak Anda ada tanggung jawab besar. Bahwasanya pernikahan itu jalannya tidak mulus seperti jalan tol ke Matata, tidak. Terkadang jalan itu seperti ke Kale Padang sana itu, undak-undak, jalan rusak, ada bergelombang, ada batu-batu, kerikil, ada pecahan kaca. Begitulah pernikahan. Makanya dibutuhkan kedewasaan.
Yang kedua, yang harus napahami semua laki-laki, khususnya Ananda kita ini, itu perempuan menurut ilmu kesehatan, mohon maaf ini Bu, ada tamunya dan setiap bulan dia datang, harus tahu gini suami dan anak-anak itu di bawah 19 tahun tidak tahu. Ini harus kita ingatkan kembali. Dalam ilmu kesehatan itu setiap bulannya itu ada tamunya itu perempuan. Pala merah, bukan pala pintu ya, pala merah. Kalau tamunya itu datang, ada paling tidak ada 3 perubahan pada wanita. Paling tidak ada 3, dan ini beda-beda itu perempuan. Ada wanita, ini anak muda ini, yang kalau datang tamunya itu balusi, kita bilang orang jadi puntung. Yang tadinya secara normal itu 1 piring jika lo makan secara normal, tapi kalau datang tamunya itu habis 3 piring Pak. Jadi jangan kita tegur-tegur besok-besok kalau datang ke restoran banyak makan 3 piring dan kita gurukin balusi ini orangnya. Jangan, cross check dulu, siapa tahu ada tamunya. Ada wanita seperti itu Pak. Yang kedua, ada wanita ketika datang tamunya sering sakit perut. Iya, itu pasti itu ada yang wanita seperti itu. Makanya harus suami juga harus paham ilmunya. Jadi ilmunya menikah itu luas sekali, harus pelajari. Makanya dibutuhkan orang dewasa yang menikah. Jadi yang bilang kalau suatu saat nanti pura-pura naji ini tidak mau naji bikin kena kopi, tidak. Yang ketiga, wanita itu ada yang ketika datang tamunya, bilang orang jadi ponto, Pak emosi yang sering naik emosinya. Jadi suatu saat nanti, tapi jangan juga perempuannya itu bikin alasan. Tapi ini sunnatullah. Ada wanita yang ketika datang tamunya sering naik emosinya. Jadi suatu saat nanti umpamanya duduk di ruang tamu, ada tamu tak. Di dapur di dalam sana itu ada bunyi piring yang sengaja seperti dibenturkan, tak tak tak, seperti sengaja dibenturkan. Jangan kita langsung naik emosi, bikin masalah nih orang di dapur ini. Jangan. Cross check dulu, siapa tahu sementara datang tamunya. Itu yang tadi, itu yang 3, itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Kalau kita buang batu ke atas, pasti jatuhnya ke bawah. Tidak langsung terus naik ke langit, tidak. Sunnatullah itu jatuh ke bawah. Begitulah tadi. Dan itu ilmu pernikahan yang harus tahu kaum laki-laki. Selanjutnya, Ananda ini itu istrimu dia ratu. Itu ibu, seperti ibu tak itu istri tak di rumah Pak. Seperti ini ibu jari. Ini ibu jari. Kalau kita mau kancing baju tak, nah kebetulan sakit ini ibu jari tak tidak bisa dipakai. Coba kancing baju tak itu tidak pakai ibu jari. Saya mau lihat bagaimana rentasannya kita itu. Tidak bisa. Begitulah kalau seorang ibu sementara sakit. Jadi usahakan bagaimana saudara Ananda ini tidak terlalu capek istri tak. Karena istri itu terkadang mau borong semua pekerjaan karena mungkin suaminya juga tidak mengerti, harus dibantu-bantu itu. Kalau tidak ada istri, ada idiboni di sana Pak. Itu dari teras sampai ke dalam dapur itu rantas semua itu rumah. Karena tidak ada ibu jari. Selanjutnya saya ingin menasihati ini Ananda kita yang mempelai wanita. Nabi begini. Lau kuntu amiran li ahadin ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Berarti seandainya saya diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, maka saya perintahkan wanita bersujud kepada suaminya. Seandainya ini, tapi tidak boleh bersujud kepada wanita. Seandainya dibolehkan bersujud, maka wanita harus bersujud kepada suaminya. Makanya besok-besok Ananda ini
Kalau ada pesannya nasuruh ki bapak ta ke bentuk sikuyu, umpamanya ada persoalan bisnis, nasuruh ki bapak ta ke bentuk sikuyu. Sementara suami ta bilang jangan ke bentuk sikuyu, lebih bagus yang di Padang. Maka wajib taati perintahnya suami ta. Jangan bapak ta, jangan. Karena sejak tadi itu ketika terjadi sigot serah terima pernikahan tadi itu, bapak ta sudah menyerahkan semua beban dan tanggung jawabnya ke pundaknya suami ta. Yang pertama didengarkan adalah suami. Selama yang diperintahkan tadi itu dua-duanya baik dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, itu laki-laki, suami semua ini semua ya. Itu laki-laki makhluk visual. Itu makhluk visual laki-laki mulai dari remaja, dewasa sampai tua, sampai bungku, itu laki-laki selalu suka yang cantik-cantik yang lihat. Selalu suka yang cantik-cantik, yang indah-indah. Tidak bisa, Ustaz. Tidak ya. Tidak katanya Pak Dusul. Selalu itu, dan itu sunatullah, makhluk visual. Oleh karena itu saya berpesan kepada kita semua para ibu-ibu, khususnya nanda kita mempelai wanita, cobalah mempercantik diri. Jangan nanti di waktu cewek yang lalu menghabiskan banyak bedak, Cefuk, Labella, Aloe Vera, She, Oriflame, Citra, Pixi, Garnier, Viva, Pigeon, Wardah, Agnes, Jamon, RDL itu berjejeran di kamarnya. Di situ bedak. Sekalinya sudah menikah, berduaan suaminya di rumahnya. Itu daster yang dipakai itu 1 minggu 3 minggu yang tidak dicuci, yang sudah bau balsam, yang sudah bau minyak goreng. Tidak begitu, pakai parfum, supaya salah satu itu adalah supaya suaminya betah di rumah. Itu yang saya maksudkan tadi, bahwasanya walaupun suami jauh di sana, tetapi hatinya tetap terpaut di rumahnya bersama anak dan istrinya. Dan itu yang dilakukan oleh Khadijah. Sudah lama meninggal Khadijah, tetapi ketika mendengar suara sandalnya orang lewat, tetap dia ingat kembali itu Khadijah. Kenapa? Karena begitu baiknya pelayanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, semua nomor kontak saya berpesan kepada kita semua, khususnya kedua mempelai. Semua nomor kontak bagi ananda yang mempelai laki-laki, semua nomor kontak perempuan yang ada di masa lalu begitupun ananda yang mempelai perempuan, semua nomor kontak laki-laki yang ada di masa lalu di HP dan di hati itu dihapus semua. Tidak ada yang tersimpan. Tidak ada yang tersimpan lagi. Saya kira diarsipkan. Jangan diarsipkan. Dihapus semua. Sudah ada nih pasangan sekarang. Ya, selanjutnya kita bagaimana mengabdi kepada suamimu, dan suami bagaimana memperlakukan istrimu secara manusiawi dan baik. Satu, dia adalah wanita satu-satunya dalam hidupmu. Baik, saya kira itu dulu. Mudah-mudahan sangat membawa manfaat untuk kita semua, khususnya untuk kedua anak kita mempelai. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara akad nikah. Kayak gitu, saya kira mau diresipkan nih. Sonor kontayannya koleksi. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran, doa restu dan perhatiannya. Tak lupakan mohon maaf jika ada kekhilafan dan ketidaknyamanan atas pelayanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu dosa, may kong irampun anu nurol boy, terima tuan. Rampun matuan nurol. May kasay. May kirinya Mariano teramat yamat nah. Gila langir belum, gila langir. Para Pak Iman ringan, tangan kurinya. Iya.
Iya. Ye. Wah, bajunya pesot tuh. Gimana? Berani Pak. Kada. Apa nih? Banyak aku. Itu paling gimana yang ikan awara? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parne ji. Dari Palungan. Saya dari Palungan itu. Dari mana? Dari Palungan. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebuah kebahagiaan yang tak terkira bagi kami karena Bapak Ibu hadirin semua dapat meluangkan waktu untuk menghadiri prosesi akad nikah dan resepsi Ananda Boy Sandra dan Reski Oktaviani. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah kalam Allah yang begitu sempurna isinya, menjadi pedoman bagi seluruh umat muslim di dunia, dan tersimpan keberkahannya di setiap ayat-ayatnya. Selanjutnya, mari kita mendengarkan firman Allah yang akan dibacakan oleh Ustadz Nur Hadi. Kepadanya kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu tamu undangan, manakala menyimak kumandang ayat tadi, hati terasa sejuk, jiwa terbujuk untuk senantiasa menjauh dari kemesraan. Semoga baik yang membaca dan bagi kita yang mendengarkan selalu mendapat limpahan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya dialog singkat kedua juru bicara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang diawali dari juru bicara calon mempelai wanita. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sidang walimatul mus yang Allah Ta'ala berikan. Pertama-tama mari senantiasa mensyukuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena nikmatnya sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempertemukan sini, pertemukan sini menghadiri undangan orang tua kita Bapak Muhammad Qasim dalam rangka pernikahan Rasulullah. Mudah-mudahan yang kita laksanakan, yang kita buat senantiasa berdiri ibadah dan mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Secara sunnah kita lupa kita kirimkan salam dan salawat bagi mata Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita minan sunnah-sunnahna, kita dikatakan jalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kalau syafaat. Amin ya rabbal alamin.
apabila ada ampunan mengenai terima kasih saya orang bulan pendapat sebagai yang punya ini ada hal-hal yang kurang berkenan jika diharapkan bahwa istri ceritakan bantu lambona dia perlu dinampung sebab lombokku yang prinsipkan itu tapi nak ketongi lah pas matologi buat tribija keluarga besar jangan memulai wanita untuk menerima atau menghargai. Kemudian terus kepada tamu dari calon pengantin laki-laki, saya mewakili keluarga besar Bapak Muhammad Qasim. Sekiranya dalam penyambutan, kemudian penempatan tempat-tempat duduk mungkin ada yang salah atau kurang sempurna, pada kesempatan ini kami mohon maaf. Kemudian masuk ke pembicaraan. Ya. Jadi dalam rangka pernikahan kedua anak kita, ya sudah kita serahkan sebentar. Mungkin masih ada hal-hal yang ingin disampaikan. Ya, walaupun ini ngasih pemberian kata, tapi lakukan ya. Yang di sana, aku ini arang formal sebenarnya. Tapi terima ini dia kemanakan asal kita ya sponsor itu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena limpahan rahmat serta petunjuknya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih ditakdirkan untuk sama-sama hadir di tempat ini guna mengikuti suatu acara, yaitu akad nikah ikat kabul anak kita Boy Sandra bin Muslimin mendapatkan wanita Nur Rizky Oktaviani binti Muhammad Qasim. Dan mudah-mudahan kedatangan kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat serta petunjuknya kepada kita semua. Salawat dan salam juga tak henti-hentinya kita limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang mengajarkan dan menganjurkan suatu pernikahan sebagaimana sabdanya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bapak Ibu hadirin jamaah walimah yang berbahagia, Angera tabi'ah ritolon-tolon ada na ibu-ibu nasara. Pertama-tama laku parioloi pangeraan puku baran sikraka rika-rikan babat tua turun-turun si wijasi pamanakan batu rakyat padang lakin darwada nasorangan sara ini pau-pauku dari rampi-rampiku
nugere mangir-mangina nuesere sakaratna sehingga dia tak jumpa nyahata tak kilangra dia kita injo yang pun kalau malohe karena injo gau gele kasenanya. Kemudian dia bokohan pada salam makna serangan kepala pokok injo atas nama yang mewakili ama paturan nuan paturan tidak kurang injo ada bagi paturan nanar supaya kumalat dirinya di pihak paturan nuan paturan tidak bagi di mana sangat ini aloni larapimu perjanjian yang untuk daripada anak mana ia Ibu Sandra surah wahina surah dia Nur Hesti Otakana. Nah konikonia di main yang disepakati beberapa hari yang lalu yang untuk si Panjo nusah syaratnya yang untuk nikah baik jok meri adat maupun jok meri agama konikonia dimulai dari kata. Nah konikonia atramu lata pasulu risina ramak lapana untuk dari perpisahan ritolo lingkungan anak nasional sara anjuran pada pihak kelompok keluarga. Yang untuk pertama ada iri pasimbaganta yang untuk mama karuha. Kemudian Thailand Tomoy Nubjo Injo media agama yang untuk lakwa Nuribanyangia Taman Nurut Pijak Jaya Kawamasa Sunraya Rena yang untuk berupa rantai bulai dirakna di program. Nah kemudian Kindro Tasilikan yang untuk Dika program. Nah kemudian Rekogi titik-titik Susiboloma yang untuk Mamapungkung. Barang apa buka penjumujo nu apa lumayan disebakati mengalalo atau misalnya atramu tasura bungkara maka perpisahan di lingkungan anak nasurana sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerong? Sultan Rolli? Barang itu jadi Oh, Sunrang ini 5 gram. Laksanakan hari ini. Ya, konikonia memang jelaskan dari pihak keluarga calon mempelai pria dan perjanjian atau setelah kita beberapa yang lalu dalam rangka pernikahan kedua anak kita. Yang pertama itu mereka maya aku asal nasib nikah itu sundrang berupa sate rantai bulai beratnya 5 gram. Kemudian yang kedua nikah untuk prosesi bulai. Seterusnya mama karua kita bagian nasional mewakili. Dengan mencoba Bismillahirrahmanirrahim. Semua barang bawaan dari calon mempelai lagi saya mewakili Bapak Guru Besar Muhammad Qasim saya terima dengan baik. Saya kira cukup sekian lebih dan penyambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yakni permintaan ridho kepada calon pengantin wanita oleh perwakilan masing-masing dari kedua belah. Ya, dua Barang ya. pihak. Ibu emang alih mana barang? Barang teman. Iya. Iya. Amankan saja. Sampai Balik pertama kan? ya. Itu barang barang pasal kasih masih itu. Karena itu anu di balik baju apa itu lalu yang ngasih Ya. kalau Hah? Boleh juga. Aduh, alhamdulillah rabbil alamin. Mantap.
Oktaviani yang telah lama dirajut, saatnya diikat dalam simpul tali pernikahan. Janji yang terukir, ikrar yang terucap antara kalian berdua sudah waktunya untuk dibahas dalam suatu akad. Maka dari itu, acara selanjutnya adalah prosesi ijab kabul. Hadirin, agar prosesi ijab kabul dapat berjalan dengan baik, kami menginformasikan agar semuanya bisa mengikuti dengan khusyuk, mengkondisikan alat komunikasinya dalam kondisi silent. Lalu ketika ijab kabul sudah terucap, kami ajak Anda untuk tidak bertepuk tangan, melainkan kita bersama-sama berdoa dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa pernikahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum. Baik, perlu kami informasikan Bapak Ibu, penyerahan perwalian telah dilakukan beberapa saat yang lalu. Prosesi akad nikah akan langsung dipandu oleh Imam Lurah Betul kepadanya kami persilakan. Saksi. Pak Imam. Ya, kami sampaikan bahwa dalam pernikahan ini yang bisa mengatakan sahnya tidaknya adalah saksi, orang saksi. Saudara Boy Sandra bin Muslimin. Ceramah. Enggak, garko boy. Boy Sandra bin Muslimin. Jadi sebelum kita masuk ke tahun pernikahan adalah sesuatu yang sakral, perintah Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kita senantiasa bertaubat, istighfar, dan dia tentu mengucapkan kata-kata taubat. Alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian dua kali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buka poin dulu. Raditu billahi rabba wa bi'islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Sampai. Pokoknya. Kemudian saya ingin tanya, siapa wanita yang hendak engkau nikahi? Nores Bertatuan binti. binti Muhammad Kasir. Berapa mahar yang kau siapkan? 5 gram kalau Mas. 5 gram emas. 5 gram emas. 5 gram emas. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai saya akan membacakan dulu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah usikum bitaqwallah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala 'aida, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa min. Wa qala aida, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung lagi. Jadi akhir kalimat saya orang Samuni dengan Jadi bersaing kebak kesaran lu. yang perlu kita ke kita tadi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas kuasa wali yang saya terima, saudara Boy Sandra bin Muslimin, saya nikahkan Profesor Tafiana binti Muhammad Qasim dengan saudara dengan mahar 5 gram emas dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Nur Restu Tafiani binti Muhammad Qasim dengan mahar 5 gram emas tunai karena Allah. Sah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika Amin. wa jama'a bainakum fi khair. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah perkawinan kedua anak kami, saudara kami. Berikanlah mereka keturunan yang soleh dan salihah, yang taat kepadamu, berbakti kepada orang tuanya, dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Wassallallahu ala sayyidina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Main.
Bapak Ibu sekalian, dengan disahkannya akad nikah yang baru saja kita saksikan, maka Itu merono, Boy. pernikahan antara Ananda Boy Sandra dan Doresi Octavia. Selanjutnya pertemuan pertama antara kedua mempelai setelah sah menjadi sepasang suami istri dan akan langsung diantar oleh keluarga dari masing-masing mempelai. Ya, angkat itu. Pulangan pelanya pertama tahu iya. Tempelak nih, menak curiga itu. Nguras Ya, kuas suara. Itu Pak. Suara di mama. Tolong lah, rendeng ke Pak Lino salah lah. Balik mana? Mata itu ini. Ito yung simulali kamera bayar. Api na yun. Ay, nagdamdam ah. Oh, lo kamu. Sini ke eh. Reski. Nanya kau ya? Oh ya, ini lono raki. Tolong kau narik tuh. Sarine boy. Jangan lah ya. ya kabatik yang ya, kemana sih? Sama itu boy. Iya kan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, selanjutnya